Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan kepada kita, Allah menggambarkan kepada kita dengan sesuai ayat yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Al-ayah. Yang maksud ayat tersebut, hadirin rahimakumullah, kita paham dan kita mengerti bahwa kita termasuk orang-orang yang akan menjadi orang yang takwa. Namun takwa itu sebetulnya adalah dalam definisi terhadap sebuah kitab imtisalu awamirillah wa ijtinabu manhiyatillah. Apakah kita sudah termasuk orang yang takwa menurut kategori firman Allah? Sebab kategori takwa dengan Allah adalah imtisalu awamirillah, orang yang selalu menjalankan apa yang diperintah Allah. Dan kategori selanjutnya orang yang takwa itu adalah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala menurut dan menjauhkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kalau model kita, perintah kita jalani, larangan pun kita hindari, apakah yang demikian itu sudah termasuk kategori takwa? Kaji dengan diri sendiri. Sebab yang tahu hanya kita. Orang tidak bisa menilai kita kecuali kita yang menilai diri kita sendiri. Orang hanya berkata, oh orang itu baik, oh orang itu iman, oh orang itu takwa. Apakah sudah termasuk takwa yang menurut Allah itu ada pada diri kita? Karena yang tahu takwa itu hanya kita kepada Allah. Sebab orang sekarang rajin melakukan ibadah kepada Allah, rajin pula taat kepada ajaran Rasulullah, tapi rajin pula melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Apakah itu tidak termasuk kategori takwa? Wallahu bishawab. Hadirin rahimakumullah. Sebab di mana orang sudah bisa meningkatkan takwanya kepada Allah sekalipun baru mulai meningkat iman takwanya, beruntunglah bagi kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikategorikan diakui oleh baginda Rasul, yang dicintai oleh baginda Rasul adalah orang yang bisa menjalankan fardu yang lima waktu ini. Sebab Nabi katakan orang yang sudah bisa menjalankan sholat lima waktu itu termasuk kategori meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salawatil khamsa ma'al jamaah sallallahu alaihi wa khamsatu asya'a la yusibuhu faqrun fid dunya yarfa'ullahu anhu an azabil qabr yu'ta kitabuhu biyaminihi yamuru ala siratil qalbatil khatibi yudhilullahu ta'ala jannata bila hisabin wa ila Allah. Nabi menerangkan hadis rahimahullah, siapa orang yang sudah bisa menjalankan lima waktu, siapa orang yang sudah bisa mendawamkan lima waktu dalam berjamaah, maka orang itu tidak akan pernah diberikan kefakiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diberikan kesulitan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berpendapat hadir jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sholat tiap waktu bahkan 5 waktu berjamaah, tapi kenapa saya masih susah juga? Mungkin sholat kita kurang bersih niatnya. Jadi oleh karena itulah dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Jadi kita harus benar-benar takwa kepada Allah. Tujuan kita ibadah hanya kepada Allah. Tujuan kita semata-mata hanya kepada Allah, tidak karena apa-apa. Karena masih banyak orang yang sholatnya kurang enak, kurang pantas, kurang layak. Oleh karena itu sampai ke dalam khutbah ini agar kita mengintrospeksi diri. Sudahkah kita termasuk orang kategori firman Allah takwa itu? Karena kita sendiri yang mengetahuinya. Sebab yang kedua, orang yang sudah bisa menjalankan sholat itu dikatakan oleh Nabi besar Muhammad SAW, yarfa'ullahu ta'ala anhu azabal qabr. Orang yang sudah bisa mendawamkan ibadah sholat itu, maka orang itu akan dihilangkan siksa kuburnya. Alhamdulillah.
alhamdulillah. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul mengatakan itu tidak cuma-cuma untuk umatnya. Yang kedua, orang yang sudah bisa menjalankan sholat lima waktu itu akan dihilangkan azab kuburnya. Karena di mana selamat azab kubur, maka dia akan selamat menuju alam baka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiganya, wa yu'ta kitabu, dan Allah akan kasih nanti di padang mahsyar kata-kata amal hidupnya. Dari arah yang mana dia akan diberikan kitab itu, catatan itu, biyaminihi, orang itu akan mengambil catatannya dari arah yang sebelah kanan dan tangan kanannya yang mengambil. Karena ciri orang yang akan selamat nanti di hadapan Allah, dan kalau orang kumpul di padang mahsyar, mereka akan diberikan catatan amalnya oleh Allah semasa hidup dia. Berapa banyak amal baiknya, berapa banyak amal buruknya, entah di mana dia akan mengambilnya. Jika ia mengambil tangan kanan, itu menandakan orang itu akan selamat. Sekarang boleh-boleh saja kita mengaku adalah orang yang baik, karena sudah cukup banyak amal baik kita. Tetapi di hadapan Allah belum tentu kita mendapatkan itu. Namun berusahalah kita, mengejarlah kita apa yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Karena hal yang demikian itu janji Rasulullah, wa yu'ta kitabuhu biyaminihi. Yang ketiga, orang yang sudah dawam menjalankan salat berjamaah itu, dia akan mendapatkan catatan amalnya dari sebelah kanannya. Bahkan yang keempat, wa yamuru ala siratil mustaqim kal barqil khatib. Orang yang sudah menjalankan salat berjamaah setiap waktu 5 kali, maka nanti dia akan melewati siratul mustaqim bagaikan kilat yang menyambar langsung sampai di tepi taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak perlu kita jauh-jauh mencari keriduan Allah. Gak perlu kita bingung-bingung untuk menyelamatkan diri kita di jalan Allah. Cukup kalau kita paham, cukup kalau kita mengerti dan menghafalkan dan menjalankan apa yang diajarkan Rasulullah yang ada pada diri kita. Oleh karena Allah, orang yang akan selamat dari sirat itu adalah Rasulullah menunggu di pinggir sirat itu menurut dalam kitab Datul Majid. Rasul menunggu umatnya yang akan menyeberang sirat itu. Maka Rasul melihat semua terjerumus umat itu, maka Nabi, ya Allah, irfa, ya Allah, angkat umatku ya Allah. Begitu indahnya Rasulullah, sekalipun sudah terjerumus ke dalam api, tetapi Rasul mengatakan irfa ummati ya Allah. Angkat ya Allah umatku, angkat umatku ya Allah. Dari hal ini yang kelima, kata Rasulullah SAW, wa yudkhilullahu ta'ala al-jannata bi ghairi hisabin wal azabin. Orang yang sudah dia mampu menjalankan sholat yang 5 waktu, dia akan dimasukkan surga tanpa dihisab dan diazab lagi oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tercantum dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya sampaikan ini? Karena pokok sholat adalah pokok dasar amal kita. Jika sholat kita itu baik, semuanya akan menjadi baik. Amal haji kita, amal sholat jariah kita, amal zakat dan semua kebaikan kita, kalau sholat itu tidak baik dan tidak benar, jangan diharap semua amal itu akan mendampingi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab beruntunglah bagi orang yang sholat. Kata Nabi besar yang kedua, idza kabbara al-abdu lis-salati yaqulu Allah ta'ala lil malaikati infa'u dhunuba 'abdi an raqabatihi hatta ya'budani tahiran fatahfudhul malaikatu adzunuba kulluha. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya yang sedang menjalankan salat, idza kabbara, apabila ia membaca takbir Allahu Akbar, maka Allah katakan, wahai malaikatku, angkat, hapus dosa-dosanya, hapus dosa-dosanya dari mulai an-raqabatihi, dari mulai ujung rambut kepalanya sampai kepada hatta rijlahi, sampai kepada 2 mata kakinya. Angkat semua dosa-dosa hambaku itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat. Maka ta'khudhuhul malaikatu adzunuba kulluha, maka mengambil semua malaikat akan dosa-dosa hamba yang melakukan salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat yang mana, hadirin rahimakumullah? Tentu dalam kajian-kajian tafsir itu dikatakan bahwa orang yang salatnya tak mutala, yang membaca takbir, dia sudah tidak ingat lagi dengan apa-apa kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagi kita semua yang kita lakukan, masih saja banyak terbayang yang dalam pikiran kita.
Namun dalam hal ini mudah-mudahan salat yang kita jalani sekalipun banyak rintangan dan ujian, bahkan godaan-godaan, semoga Allah cantumkan apa yang dikatakan oleh Allah tadi kepada malaikatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah akhir ini kami sampaikan asratu nafarin la yaqbalu Allah taala salatahu. 10 golongan, 10 kelompok yang salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada pada kita nanti? Kalau disimak baik-baik, 10 golongan orang yang salatnya tidak diterima oleh Allah. Yang pertama adalah rajulun shalla wahidan bi ghairi qira'atin. Itu orang salat bacaannya enggak baik. Bacaannya tidak benar. Bacaannya bahkan tidak sesuai dengan aturan syariat agama. Dia salat rajin tapi bacaannya enggak sempurna. Maka orang yang demikian itu salatnya la yaqbalullahu ta'ala salatahu. Yang kedua, walaupun yusalli wa la yu'addi zakatahu. Rajin salatnya tetapi ia tidak pernah mengeluarkan zakat harta mal dan pengatakannya. Rajin salat tetapi ia tidak pernah mengeluarkan zakat malnya atau zakat penghasilannya. Maka sekalipun dia hebat salatnya, rajin tahajudnya, kalau ia tidak mengeluarkan apa yang diwajibkan oleh Allah untuk berzakatnya, maka itu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa rajulun ya'ummu qauman lahu karibun. Di mana ada seorang makmum yang sholat berjamaah, namun si makmum itu tidak suka dengan imamnya, lalu si makmum itu tidak suka dan resep kepada imamnya, maka dia itu juga sholatnya, maka makmum yang demikian itu tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hari ini rajulun mamlukun abidun, seorang hamba sahaya, seorang hamba yang sedang melakukan tugas kewajibannya, lari dari dudungannya, ia meninggalkan kewajiban dudungannya daripada ia meninggalkan sholat. Maka jika kita sedang bekerja, kita lakukan apa yang dikatakan dudungan itu selagi kita bisa. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, warajulun saribun khamra mudawinan. Orang yang masih saja sholat rakus, rajin sholatnya, tapi dia masih minum yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu salatnya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kami sampaikan, wal imamun jabirun jahil. Adalah salat yang tidak diterima itu adalah pemimpin yang berego, pemimpin yang tidak mengerti tentang agama, lalu ia mengimami kepada kita, maka imam itu tidak akan diterima salat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya sampaikan ini? Karena as-salatu mardatul rabbi wa sunnatul anbiya'i wa hubbul malaikati. Karena salat itu merupakan adalah ridhonya Allah, tempat ridwan Allah, dan salat itu adalah merupakan sunnah daripada para nabi-nabinya Allah, dan salat itu merupakan dicintainya oleh para malaikatnya Allah. Karena malaikat itu selalu salat kepada Allah masing-masing dalam perbuatannya. Yang sujud saja mereka, yang rukuk saja mereka, yang iktidal saja mereka, yang mengatakan sami Allah liman hamidah, hanya itu yang dikerjakan. Maka siapa orang yang benar salatnya akan mendapat ganjaran pahala para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita kerjakan sampai saat ini salat kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.